Shalom anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita mau beribadah. Tetapi mungkin ada dari anak-anak sekolah minggu yang bertanya-tanya, kita ibadah apa sih Emang Pendeta? Kita kan bukan hari Minggu hari ini kan hari Kamis. Jadi ibadah apa ya? Nah, hari ini kita akan beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya kan? Jadi waktu Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, lalu kita masuk lagi ke peringatan tentang Jumat Agung di mana Yesus Kristus mati di kayu salib. Setelah itu kita mengingat kembali kebangkitan Tuhan Yesus di antara orang mati pada hari Paskah. Nah, setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, sekarang Yesus Kristus mau naik ke surga. Nah, itulah yang akan kita peringati hari ini, makanya kita beribadah. Maka dari itu anak-anak sekolah minggu, kita bersukacita ya dalam beribadah memuji Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dan sekarang Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga buat kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini, hari Kamis, ya, bukan hari Minggu, hari Kamis, dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, kita semuanya sudah siapkan hati ya, kita semuanya sudah bersukacita. Sekarang kita mau bernyanyi nih. Kita bernyanyi dari lagu anak sekolah minggu dengan judul Yesus Sayang Padaku. Kita bernyanyi. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Oleh karena itu, kita semuanya siapkan hati dan pikiran supaya kita bisa mendengarkan firman dengan baik, dengan tenang, dengan hati yang gembira, mengingat Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga menyediakan tempat yang indah bagi kita semuanya anak-anak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita hari ini di pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Iya, anak-anak sekolah minggu, diceritakan di firman Tuhan yang kita baca hari ini bahwa murid-muridnya dan Yesus Kristus berkumpul di satu tempat, lalu mereka semua menyaksikan Yesus terangkat naik ke surga sampai di awan. Mereka tidak bisa lihat Tuhan Yesus lagi karena Yesus Kristus sudah naik ke surga. Lalu pada saat itu, ketika mereka sedang melihat ke atas, di belakang mereka ada malaikat berbaju putih yang mengatakan begini, "Ngapain kalian lihat ke atas? Yesus yang kalian lihat itu sudah terangkat ke surga, dan nanti pada waktunya Yesus Kristus akan turun lagi ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati." Yeay, kita sungguh bersuka cita ya. Tuhan kita Yesus Kristus telah menang mengalahkan kematian, dan sekarang dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, pada hari peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, Abang Pendeta mau ingatkan buat kita semua bahwa yang pertama, Tuhan Yesus Kristus sudah mengalahkan kematian, sehingga kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin suatu saat akan meninggal dunia, akan mati. Mungkin ada ya opung kita yang sudah meninggal dunia, atau keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ya kan? Mereka meninggal dunia atau mati tidak untuk selama-lamanya, tetapi mereka mati hanya untuk sementara. Nanti ketika Yesus telah turun lagi dari surga ke bumi ini, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Yeay, kita sungguh bersuka cita. Tuhan Yesus luar biasa ya. Iya dong. Kita akan bisa berjumpa lagi dengan opung mungkin, atau dengan nantulang atau tulang kita, atau namboru, atau siapapun orang-orang yang kita cintai yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Kita akan bertemu lagi nanti di penghakiman oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita harus bersuka cita karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian yang selama-lamanya. Kita akan dibangkitkan lagi bersama-sama dengan Yesus Kristus. Nah, yang kedua yang mau Abang Pendeta sampaikan, saudara-saudara dan anak-anak sekolah minggu, ketika Yesus Kristus naik ke surga, dia tadi ya seperti Abang Pendeta bilang ya, menyediakan rumah atau tempat bagi kita untuk kita nanti di surga. Nanti kita di surga, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah punya tempat. Satu orang dapat satu tempat. Kita akan punya tempat di surga. Kita akan berbahagia. Tahu nggak sih, ngomong-ngomong, anak-anak sekolah minggu, surga itu seperti apa? Surga itu adalah tempat di mana Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bertahta. Allah kita adalah Raja di surga. Oleh karena itu,
kita akan bersama-sama dengan Allah kita untuk memuji dan memuliakan Dia nanti di surga. Di surga itu tidak ada sedih, nggak ada yang nangis, nggak ada, semuanya sukacita, nggak ada yang sakit. Kalau kita di sini mungkin ada yang sakit ya. Contohnya nih, kita main lari-larian panas-panasan, malam-malamnya jadi demam. Karena apa? Karena sakit ya kan, karena panas jadi sakit. Atau kita teriak-teriak suaranya gitu ya, ketawa kencang-kencang begitu ya, malam-malamnya tenggorokannya sakit, batuk-batuk. Nah, kalau di surga tidak ada lagi sakit penyakit. Wah, enak banget kan? Yes, enak banget. Nah, lalu kita bertanya-tanya, gimana sih Abang Pendeta caranya biar bisa naik ke surga nanti? Caranya cuma satu. Apa itu? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kita nanti mati dari dunia ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Cuman itu aja. Nah, tetapi percaya bukan sembarang percaya. Percaya juga harus dibuktikan. Nih contohnya nih, Abang Pendeta punya cerita. Suatu kali ada seorang yang sangat hebat. Dia bisa berjalan di atas tali. Talinya digantung dari sana menuju ke sana. Jadi ada tali yang begitu tinggi kan, dia bisa jalan di atas tali. Nah, ketika dia bisa jalan di atas tali, dari sana, dari kanan ke kiri dia berjalan. Wah, di atas tali kan, dan dia sampai ke kiri dengan selamat, ya. Lalu semua orang yang menonton bertepuk tangan, luar biasa, hebat sekali, begitu ya. Lalu dia bertanya, si akrobat ini bertanya, kita bilanglah namanya Marcel ya, karena Bang Marcel di sini ya, kameramen kita ya. Nah, Marcel ini bertanya, apakah aku hebat saudara-saudara? Kata orang-orang yang berkumpul, ya hebat sekali gitu ya. Nah, kalau saya hebat, apakah saudara percaya saya bisa menyeberang dari kiri ke kanan lagi dengan selamat? Percaya atau tidak? Percaya, kata mereka semua yang menonton kan. Oke, kalau kalian semua percaya, siapa yang mau aku gendong di punggungku supaya aku berjalan dari kiri ke kanan di atas tali? Lalu semuanya diam, gak ada yang berani menjawab. Nah, lalu Marcel bilang lagi, nah itu di situ ada seorang ibu. Ibu, maukah kamu aku gendong? Gak mau lah, gak mau loh. Tapi ibu percaya saya bisa berjalan di atas tali dari kiri sampai ke kanan dengan selamat. Iya, saya percaya. Tapi kalau sendiri, kalau bersama saya enggak. Ya saya takut katanya. Loh, berarti kamu nggak percaya? Saya percaya kok. Ya udah, ayo naik ke punggung saya. Nggak mau lah, takut katanya. Oke, kalau begitu. Di sana ada bapak-bapak. Pak, maukah bapak naik ke punggung saya supaya saya gendong dan saya akan berjalan di atas tali dari kiri ke kanan? Lalu bapak-bapak itu bilang, saya nggak mau. Loh, kenapa? Bapak kan percaya. Bapak percaya nggak saya bisa dengan selamat berjalan di atas tali dari kiri ke kanan? Ya, saya percaya. Ya udah, ayo naik ke punggung saya. Saya nggak mau, saya takut. Nah, artinya apa anak-anak sekolah minggu? Dari si ibu tadi dengan si bapak tadi, dia hanya percaya di mulut saja. Nah, kita sering mungkin begini, kalau Amang Pendeta tanya, anak-anak sekolah minggu percaya nggak sama Tuhan Yesus Kristus? Pasti semua jawabannya percaya, begitu ya. Tetapi sering sekali kita percayanya hanya di mulut saja. Ya, ketika kita dihadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, ketika kita diperhadapkan dengan duka cita, kepercayaan kita sering sekali hilang kepada Tuhan Yesus. Kita nggak percaya lagi kepada Tuhan Yesus karena penderitaan, karena sakit penyakit, atau karena apapun gitu ya. Nah, maka dari itu pada hari ini, hari di mana kita mengingat Yesus Kristus yang sudah naik ke surga dan nanti akan turun lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, Amang Pendeta mau ingatkan sama kita semua, supaya kita jangan percaya hanya di mulut saja. Apakah semua percaya pada Tuhan Yesus? Ya, percaya gitu ya. Tapi ketika ada corona, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Iya, Amang Pendeta sih yakin kalau anak-anak sekolah minggu semuanya walaupun ada corona tetap percaya sama Tuhan Yesus ya. Iya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu Amang Pendeta mau sampaikan sama anak-anak sekolah minggu semuanya,
ketika kita nanti dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita bisa naik ke surga, caranya adalah percaya. Nah, percaya juga bukan cuma sekedar di mulut saja, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pekerjaannya berbohong? Apakah mungkin orang yang percaya kepada Yesus Kristus pekerjaannya mencuri? Apakah mungkin orang yang percaya kepada Yesus Kristus pekerjaannya terus melawan sama papa dan mama? Apakah mungkin orang yang percaya kepada Yesus Kristus kerjanya cuma main PUBG sama main ML sama main game setiap hari, nggak mau belajar, ya kan? Nggak mau beribadah, nggak mau berdoa, nggak mau melakukan yang baik, begitu ya? Mungkin nggak? Tidak. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, tetapi kita kerjanya main game terus, melawan orang tua terus, mau mencuri, mau berbohong, itu artinya kita percaya hanya di bibir saja. Nah, oleh karena itu anak-anak sekolah minggu, kita harus percaya di bibir, begitu juga di dalam kehidupan sehari-hari ya. Supaya apa? Kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga, di mana seperti yang Amang bilang tadi, di sana hanya yang indah-indah saja. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang gatal atau sakit atau yang kemarahan gitu ya, nggak ada. Semuanya adalah kebahagiaan. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyediakan tempat buat kita, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga kita nanti boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus hebat dan luar biasa, baik dan sayang kepada kita semuanya, ya kan? Nah, oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai nanti kita semuanya mati. Dan selain percaya di bibir, kita juga selama hidup harus berbuat perbuatan yang baik-baik, belajar yang rajin, ibadah yang rajin, berdoa yang rajin, sayang sama orang tua, taat sama orang tua, jangan melawan-melawan sama orang tua, gak boleh suka-suka berantem, ya kan? Siapa di sini yang suka berantem? Nanti kalau ada temennya, ayo berantem, gitu kan? Nah, Amang Pendeta mengingatkan, gak boleh berantem, ya. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus di bibir harus dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari. Biarlah anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita semuanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus boleh memperoleh kerajaan surga. Iya, demikian dulu firman Tuhan untuk hari ini. Semuanya Amang Pendeta doakan supaya kita diterima oleh Tuhan Yesus di dalam surga, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kita nanti mati pada waktunya, ya. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu tetap teguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu sungguh ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada hari ini, di mana kami mengingat di mana Tuhan Yesus Kristus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semuanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti ketika kami masuk ke surga. Dan kami percaya kami akan Tuhan masukkan ke dalam surga karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kami nanti mati dan meninggal dunia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terlebih pada masa-masa pandemi virus corona ya Tuhan. Kami mohon Tuhan melindungi kami semua dari virus corona yang jahat itu, supaya jangan ada di antara kami yang menderita karena itu lagi. Tetapi Tuhan kuatkan kami, Tuhan sehatkan kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, supaya Tuhan memberkati orang tua kami, supaya Tuhan memberikan sukacita, umur yang panjang dan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga kami boleh berbahagia ketika kami beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada hari peringatan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, kami mohon Tuhan semakin meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh semakin percaya lagi di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak percaya di mulut saja, tetapi kami juga percaya kepada Yesus Kristus
melalui perbuatan kami yang baik, melalui ibadah kami yang baik juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Oleh karena itu, bagi anak-anak sekolah minggu yang celengannya sudah diminta dari kakak-kakak sekolah minggu, nanti persembahannya dimasukkan ke dalam celengan ya. Dan bagi yang belum mendapatkan celengan untuk persembahan, boleh orang tuanya meminta kepada kakak-kakak sekolah minggu atau kepada sintuannya masing-masing ya. Sekarang kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dengan judul lagu Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas, gitu ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu, ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, anak-anak sekolah minggu, demikian dulu ibadah kita pada hari ini. Ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya. Nah, hari ini kita nggak ada aktivitas ya, kita hanya ibadah saja. Aktivitasnya akan kita lakukan di minggu depan. Demikian dulu ibadah kita pada hari ini.
Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas!